Pasar Rao di Serang, sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan yang tak pernah tidur. Tapi di balik hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, terselip ketakutan yang menggumpal. Ketakutan itu bernama Raka Ganas, preman bertubuh kekar, berkepala botak mengkilap, dengan mata tajam seperti burung elang kelaparan. Setiap hari ia berjalan di lorong-lorong pasar dengan langkah berat, diikuti 3 anak buahnya yang membawa pentungan kayu dan tatapan haus darah. Jika dia lewat, para pedagang buru-buru menyelipkan uang ke tangan kirinya, tangan kanan Raka hanya digunakan untuk menghajar orang. Pagi itu, pasar baru saja mulai ramai saat suara bentakan menggema. "Mana uang keamanan minggu ini? Ha! Jangan pura-pura bego lo, Darto!" teriak Raka sambil mencengkeram kerah baju seorang penjual sayur. Darto, pria kurus dengan tangan gemetar, mencoba menjelaskan bahwa dagangannya belum laku. Tapi penjelasan itu hanya dianggap angin lalu. Satu pukulan telak dari Raka mendarat di wajah Darto hingga pria itu tersungkur di atas tumpukan kangkung dan sawi. Warga pasar hanya bisa menatap dengan wajah takut. Tak ada yang berani melawan. Bahkan satpam pasar pun memilih pura-pura tidak melihat. Raka tak hanya kuat fisik, tapi juga dikabarkan kebal bacok, hasil dari ajian yang diwarisinya dari guru hitam di Cibuntu. "Gue kasih waktu sampai sore. Kalau gak bayar juga, dagangan lo gue bakar," ucap Raka sebelum meludah di atas dagangan Darto. Setelah aksi brutal itu, Raka duduk santai di warung kopi langganannya, merokok sambil tertawa-tawa. Ia merasa dunia ini miliknya. Enak ya jadi raja pasar, ucapnya ke anak buahnya. Semua orang takluk, semua uang ngalir. Tak ada yang bisa membantah. Raka memang telah menjadikan pasar Rao seperti kerajaan kecilnya, dan ia adalah rajanya yang tak tersentuh. Namun di balik semua itu, banyak yang memendam dendam. Para pedagang yang tertekan, keluarga korban yang diam-diam meneteskan air mata, dan bahkan beberapa pemuda yang pernah dihajar sampai cacat. Tapi belum ada satupun yang cukup gila untuk melawan. Nama Raka sudah terlalu menakutkan. Bahkan kabarnya, beberapa preman luar kota pun pernah dihajar hingga sekarat saat coba-coba masuk wilayah kekuasaannya. Di tengah suasana pasar yang sesak dan sumpek, seorang wanita muda berjalan pelan mendorong gerobak jamu. Rambutnya dikuncir rapi, kulitnya bersih, dan wajahnya tampak tenang meski suasana pasar mencekam. Ia menyapa dengan sopan setiap orang yang dilaluinya. "Jamu sehat, jamu segar, ayo jamunya, Bang," suaranya lembut, seperti tak tersentuh kekejaman pasar. Tak ada yang tahu, perempuan ini akan menjadi titik balik dari rezim Raka. Raka yang sedang duduk di warung mendengar suara itu. Tatapannya langsung tertarik saat melihat sosok cantik di antara tumpukan pedagang. Matanya menyipit, lalu senyumnya muncul perlahan. "Siapa tuh? Baru? Ya, segar juga," gumamnya dengan nada licik. Ia memanggil anak buahnya dan memberi isyarat agar mulai menyelidiki siapa gadis itu. Tanpa mereka sadari, angin pasar mulai berubah. Aura yang berbeda mulai merambat di antara deretan kios dan lapak. Tidak semua yang tampak lembut itu lemah. Tidak semua yang tersenyum itu tak mampu membalas. Hari itu, Raka Ganas baru melihat permukaan dari samudra yang dalam. Dan samudra itu bernama Sekar Ayu. Sekar Ayu terus mendorong gerobak jamunya menyusuri lorong-lorong pasar Rao yang sempit dan becek. Meski pandangan sebagian besar pedagang penuh rasa iba dan hormat, tatapan para preman justru seperti serigala lapar mengincar mangsa. Namun Sekar tetap menunduk sopan, menjajakan jamunya dengan senyum tulus. Tak satu pun orang tahu bahwa gadis ini datang bukan hanya untuk berdagang, tapi membawa sebuah misi. Misi yang telah diwariskan dengan darah dan sumpah oleh leluhurnya dari tanah selatan. Gunung Karang. Di dekat gerobaknya, seorang bocah kecil mendekat sambil menunjuk jamu kunyit asam. "Mbak, yang itu berapa?" tanya si bocah. Sekar tersenyum, "Itu gratis buat kamu, nak. Kasih ke ibumu ya, biar sehat." Seketika, kehangatan kecil tercipta di tengah suasana pasar yang selama ini dihiasi ketakutan. Para pedagang mulai berbisik-bisik, bertanya siapa gadis itu yang tampaknya tak takut berada di tengah pasar yang dikuasai Raka. Sementara itu, di warung kopi, Raka masih memandangi Sekar dari kejauhan. Matanya tak lepas sejak melihatnya pertama kali. Cantik, lembut, tapi sombong. "Gak nyapa gue sama sekali," gumamnya kesal. Ia tidak suka jika ada yang tidak tunduk padanya, apalagi perempuan. Besok pagi, dia harus kasih setoran. Jualan di pasar ini bukan buat gratisan,
katanya dingin sambil mengepulkan asap rokok ke langit-langit warung. Anak buah Raka yang bernama Doyok dan Kanca segera mendekati Sekar dengan wajah sok ramah. "Mbak, jualan jamu ya? Wah, seger nih. Bos kita suka jamu, apalagi yang jual secantik ini," ujar Doyok sambil terkekeh. Sekar menatap mereka datar, "Kalau ingin beli, silakan. Tapi kalau cuma mau menggoda, silakan pergi." Kanca tersinggung. "Ih, galak amat, baru juga kenalan," balasnya. Namun Sekar tetap tenang, senyumnya hilang, tapi sorot matanya tajam. Malam harinya, Sekar duduk bersila di kamar kecil di kontrakan sederhananya di pinggiran pasar. Ia menyalakan dupa, menutup mata, dan mulai merapalkan doa-doa kuno warisan kakeknya. Di dadanya tergantung sebuah jimat kecil berbalut kain merah, peninggalan sang leluhur. Suaranya lirih, namun bergetar menembus batas dunia nyata. Ajian Pancasona, ilmu kebangkitan dan kekuatan tubuh abadi, mulai bangkit dari tidur panjangnya. Sekar tahu, hari-harinya ke depan tak akan tenang. Sementara itu, Raka duduk di atas kursi kayu besar di markas kecilnya di belakang pasar. Ia membuka bungkusan dari dukun langganannya berisi minyak hitam dan sabuk raja. "Kalau dia gak nurut juga, gue gak ragu pakai cara kasar," katanya seraya mengoleskan minyak ke tangannya. Ia merasa tenaganya bertambah, tapi dalam diamnya, ia merasakan hawa aneh yang belum pernah menyentuh tubuhnya, hawa dari perempuan yang tak bisa ditundukkan dengan tangan. Pagi berikutnya, Sekar kembali berdagang dengan wajah berseri. Tapi kali ini, ia merasa mata-mata Raka lebih dekat. Bahkan beberapa pedagang menyarankannya untuk pergi saja dari pasar itu. Tapi Sekar menatap mereka lembut, "Bukan aku yang perlu pergi. Mungkin waktunya angin baru membersihkan tempat ini." Ucapannya membuat beberapa orang tercekat. Ada getaran dalam suaranya, bukan sekadar keyakinan, tapi kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Hari mulai terang, namun bayangan kelam menyelimuti pasar Rau. Dua dunia yang bertolak belakang mulai saling mendekat, dunia premanisme dan dunia warisan spiritual. Sekar Ayu bukan gadis biasa, dan Raka ganas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sedang mengundang badai yang tak bisa ia kendalikan. Pagi itu udara di pasar Rau terasa berat. Awan menggantung kelabu, seperti pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Sekar Ayu kembali mendorong gerobak jamunya, namun kali ini langkahnya terasa lebih pelan, lebih waspada. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan liar mengintai dari balik tirai warung, dari balik tumpukan karung bawang, dan dari sudut-sudut sempit yang tak terlihat mata biasa. Ia tahu, mata-mata Raka kini benar-benar mengawasinya. Raka ganas berdiri di lantai 2 bangunan ruko tua yang dijadikan markasnya. Dari sana, ia bisa melihat sebagian besar kawasan pasar. Dengan rokok terselip di bibir, ia menatap Sekar Ayu yang sedang melayani pembeli. "Itu perempuan keras kepala, harus dikasih pelajaran. Gak ada yang bisa jualan di sini tanpa izin gue," gumamnya dingin. Di belakangnya, Doyok dan Kanca berdiri menunggu perintah. Keduanya membawa besi tipis dan tali plastik dalam kantong jaket. "Petik malam ini," ujar Raka tanpa menoleh. "Tapi jangan bikin ribut, gak usah sampai mati, cukup bikin dia kapok." Perintah itu meluncur seperti hukuman mati yang dijatuhkan hakim pasar. Doyok dan Kanca menyeringai puas. Mereka sudah sering menculik, mengintimidasi, dan menyiksa pedagang yang membangkang. Tapi malam ini, mereka akan belajar bahwa tidak semua mangsa bisa dikuasai oleh serigala. Malam turun perlahan, pasar Rau yang tadi hiruk-pikuk berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan langkah kaki tikus yang menyusuri gat. Sekar selesai membereskan dagangannya dan berjalan pelan ke arah kontrakan kecilnya. Tapi begitu ia belok ke gang sempit, dua bayangan hitam meloncat dari balik tembok. Kanca menutup mulutnya dari belakang sementara Doyok mengikat tangannya dengan cepat. Sekar berontak, tapi tenaganya ditahan kuat. "Biarin aja, nanti juga nurut," kata Doyok sambil menamparkan pipi Sekar. Mereka menyeret tubuhnya ke bangunan kosong di ujung gang. Namun baru satu langkah masuk, tubuh Kanca terhenti. Ada getaran aneh di dadanya, hawa panas yang menjalar dari tangan ke tulang. Ia menatap tangan yang memegang tubuh Sekar, dan mendapati kulitnya melepuh perlahan. Sekar membuka mata, tidak ada air mata, tidak ada panik. Hanya tatapan tajam seperti api dalam kabut. "Kalian menyalakan kutukan," ucapnya pelan. Seketika tubuh Doyok terpental seperti dilempar petir, membentur dinding dan langsung tak sadarkan diri. Kanca berteriak histeris, mencoba lari,
tapi tubuhnya membeku seperti ditahan kekuatan gaib. Dalam sekejap, dua preman itu roboh tak berdaya. Beberapa warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka melihat Doyok dan Kanca tergeletak seperti mayat hidup, matanya membelalak, kulitnya pucat, dan napasnya tersengal. Sekar berdiri di tengah mereka dengan napas berat dan wajah dingin. Mang Parta yang muncul dari arah belakang pasar hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hati ia berkata, warisan itu telah bangkit, dan Raka Ganas sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Sekar tidak lari. Ia menatap langit malam dan berkata dalam hati, ajian Pancasona bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyeimbangkan. Tapi ia tahu, malam ini hanyalah awal. Setelah ini, Raka tak akan tinggal diam. Perang belum dimulai, namun luka pertama telah ditorehkan. Pagi itu pasar Rao bergemuruh. Kabar tentang dua anak buah Raka yang ditemukan tergeletak pucat di bangunan kosong menyebar seperti api menyambar jerami. Doyok belum sadarkan diri, sementara Kanca hanya bisa mengigau ketakutan dengan tatapan kosong seperti abis melihat iblis. Para pedagang berbisik satu sama lain, sebagian berani menoleh ke arah gerobak jamu Sekar dengan pandangan heran dan hormat. Siapa sebenarnya gadis itu? Raka Ganas, yang mendapat kabar tentang kejadian semalam, langsung naik pitam. Ia membanting meja dan mendorong salah satu anak buah lainnya hingga terguling. Kalian semua bangsat pengecut, cuma ngadepin cewek satu aja pada tumbang. Apa dia tukang sihir? Raungnya, tak ada yang berani menjawab. Amarah Raka hari itu menjalar ke seluruh pasar. Ia berjalan seperti kereta api yang keluar rel, menghajar siapapun yang tak menyapanya. Pasar berubah mencekam. Saat langkah kaki Raka menggemuruh menuju lapak jamu Sekar, para pedagang menyingkir. Beberapa menunduk, tak tega melihat apa yang akan terjadi. Sekar tetap berdiri di sisi gerobaknya, memindahkan botol jamu satu persatu ke rak kecil. Ketika bayangan besar Raka menutupi sinar matahari di hadapannya, Sekar mengangkat wajahnya dengan tenang. Tatapan mereka bertemu, tatapan api yang ingin membakar, dan tatapan air yang tak bisa dipadamkan. Lo yang nyatet anak buah gue? Tanya Raka sambil menunjuk wajah Sekar. Enggak ada orang waras yang bikin dua orang jagoan gue ngigau tengah malam. Sekar tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan jernih. Saya cuma jual jamu, Bang. Kalau mereka sakit, mungkin karena kelakuannya sendiri. Jawaban itu seperti menyiram bensin ke dalam dada Raka. Ia langsung meraih pergelangan tangan Sekar dengan kasar. Namun begitu kulit mereka bersentuhan, tubuh Raka bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena hawa panas yang menyengat seperti bara dalam tanah. Matanya membelalak. Dalam sepersekian detik, ia merasa seperti diseret ke dalam ruang gelap, penuh suara gaib yang mengutuk dan menghardik jiwanya. Ia segera melepaskan tangan Sekar dan melangkah mundur dengan napas terengah, wajahnya pucat, seolah-olah baru terbangun dari mimpi buruk. Para pedagang menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak. Tak ada satupun yang pernah melihat Raka mundur, apalagi dari perempuan. Sekar masih berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Saya tidak mengutuk siapapun, Bang Raka, ucapnya pelan. Tapi tangan yang menyakiti orang tak bersalah, kadang memang akan membakar dirinya sendiri. Raka menatap Sekar dengan mata berkaca-kaca karena marah, tapi juga bingung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu apa yang sedang dihadapi. Ia memukul tiang lapak di sebelah Sekar, membuat kayu itu patah dan roboh. Tapi Sekar tak bergeming, justru berdiri dengan tenang, membuat kemarahan Raka tampak seperti sandiwara anak-anak. Gue kasih lo waktu 3 hari. Kalau masih berani jualan di sini, lo bukan cuma gue hancurin, tapi gue kubur hidup-hidup. Setelah Raka pergi, keheningan menggantung di udara. Sekar kembali menata botol-botol jamunya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu peringatan itu bukan gertakan kosong. Perang telah diumumkan, dan pada waktunya, Raka Ganas akan belajar bahwa tak semua kekuatan bisa dilawan dengan tinju, karena beberapa kekuatan berasal dari kedalaman jiwa yang telah melewati kematian. Langit sore di pasar Rao tampak redup, seolah ikut menyerap amarah yang baru saja menggelegar siang tadi. Sekar berjalan pulang perlahan, membawa gerobak jamunya melewati lorong-lorong sempit yang kini mulai lengang. Ia tahu, waktu yang diberikan Raka hanya 3 hari. Tapi Sekar bukan gadis biasa yang akan lari karena diancam. Malam itu, setelah menutup pintu kontrakan, ia duduk bersila dan menatap jimat merah yang tergantung di lehernya. Matanya menatap jauh ke masa silam, ke asal-muasal kekuatannya.
Bertahun-tahun lalu, Sekar hanyalah gadis kecil yatim piatu yang dititipkan ke seorang kakek pertapa di kaki Gunung Karang. Namanya Ki Banyu Arga, seorang resi tua yang menolak dunia, hidup dalam kesunyian dan doa. Dari belia, Sekar diajarkan bukan hanya membaca huruf dan doa, tapi juga menyelami batin dan mengenal hakikat tubuh. Ia belajar berpuasa, bertapa di tengah hutan, menari di bawah hujan, dan menyatu dengan alam. Hingga suatu malam, di usia 15, sang kakek memberinya warisan teragung, Ajian Pancasona. Ajian ini bukan untuk membunuh, ujar Ki Banyu Arga waktu itu, suaranya berat namun lembut, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Saat kebengisan menguasai bumi, maka harus ada yang bangkit dari luka dan kematian untuk mengembalikannya. Sekar tak langsung paham, tapi malam itu ia mengalami upacara spiritual yang berat. Tubuhnya direndam dalam kolam bambu yang disucikan, jiwanya dilatih menahan nafas, dan raganya dibakar dengan mantra yang hanya bisa dipelajari dalam keadaan setengah mati. Ajian Pancasona bukan ajian biasa. Ia memberi tubuh kekuatan untuk bangkit meski hancur. Dagingnya bisa pulih, jiwanya tidak tercerabut, dan nyawanya tak bisa direnggut oleh kematian biasa. Tapi ada syarat berat yang mengikat, tubuhnya harus tetap menjaga kesucian. Niat, bila digunakan untuk kesombongan atau dendam pribadi, maka kutukan akan turun, dan ia akan dikutuk abadi dalam penderitaan. Itulah kenapa Sekar sangat berhati-hati, ia tahu ajian ini sama kuatnya dengan bahaya yang mengintai dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, Sekar kembali menyalakan dupa. Aroma cendana memenuhi ruangan sempitnya. Di depannya, sebuah kendi kecil berisi air dari mata air Gunung Karang ia tuangkan ke baskom tanah liat. Ia merendam tangannya perlahan, merapal doa pelan-pelan. Di bawah cahaya lampu redup, kulit tangannya bersinar seperti bara yang padam. "Kek, aku tahu waktunya hampir tiba," bisiknya lirih, "doa dan ajianmu akan kugunakan, bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan apa yang benar." Sementara itu, di markasnya, Raka Ganas duduk dalam diam. Wajahnya masih memerah karena malu. Ia memutar ulang kejadian tadi siang berkali-kali di kepalanya. Setiap kali mengingat sentuhan tangan Sekar, dadanya berdebar seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. "Apa cewek itu beneran manusia?" gumamnya sambil menggenggam segumpal kain hitam, jimat pemberian dukun yang dulu memberinya ajian kekebalan. Tapi kali ini, kekuatannya seolah sia-sia. Di sisi lain kota, Mang Parta berdiri di atas bukit kecil dekat makam tua. Ia membawa dupa dan segenggam bunga. Di depannya, sebuah nisan bertuliskan nama Ki Banyu Arga. "Sekar, cucumu sudah membuka jalan. Semoga ia bisa menanggung beban ilmu itu," gumamnya pelan. Ia tahu, ajian Pancasona adalah ajian langka yang terakhir diwariskan kepada gadis itu. Jika Sekar gagal menjaga niat, maka bukan hanya pasar Rau yang runtuh, tapi kekuatan gaib akan kembali liar dan menghancurkan lebih dari sekadar pasar. Dan malam itu, langit Gunung Karang tampak bersinar redup. Angin bertiup dari selatan, membawa aroma dupa, bunga, dan dendam yang tak bersuara. Di kejauhan, suara serak burung hantu terdengar memanggil, seolah menjadi isyarat bahwa waktu untuk bangkit telah dekat. Pagi baru menyapa pasar Rau, tapi bukan cahaya hangat yang turun pertama kali, melainkan aura muram dan penuh tekanan. Sejak kejadian Sekar menyentuh Raka dan membuatnya mundur, reputasi sang preman mulai terguncang. Bisik-bisik mulai terdengar, bahwa Raka sudah tidak setangguh dulu. Bahwa ada perempuan sakti yang bisa menggoyang singgasananya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi seorang Raka Ganas, penguasa pasar yang selama ini tak tersentuh oleh hukum maupun ajian. Di sudut warung kopi, Raka duduk gelisah. Matanya sayu, tapi penuh bara. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua berjubah abu-abu dengan kalung tulang ayam melingkar di lehernya. Ia adalah Ki Darsana, dukun dari Kalodran yang dikenal menguasai ilmu penunduk wanita dan pengikat gaib. "Kalau yang kau hadapi itu benar pemilik ajian Pancasona, maka kau tak bisa menghadapinya dengan otot saja," ucapnya serak. "Kau butuh ajian pemecah sukma, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Raka menyodorkan amplop tebal tanpa banyak tanya. Ia tak peduli harga apa yang harus ia bayar, asal harga dirinya bisa diselamatkan. "Gue gak peduli berapa, gue cuma mau dia tunduk, atau mati." Ki Darsana menyalakan dupa dan menggenggam rambut yang diberi Raka, sehelai yang berhasil ia ambil diam-diam dari gerobak Sekar. Ritual pun dimulai. Asap mengepul, suara desis gaib memenuhi ruangan. Di langit-langit,
bayangan hitam bergerak-gerak seperti jelmaan dendam yang belum selesai. Sore harinya, Raka memerintahkan 4 orang suruhan baru, preman dari luar Serang, untuk menyamar sebagai pembeli dan memancing Sekar keluar dari zona aman. Jangan sentuh dia dulu, cukup ganggu, dan kalau bisa, rusak jamunya. Biar dia tahu rasa, perintahnya dingin. Preman-preman itu setuju, tak tahu bahwa yang mereka incar bukan gadis biasa. Di saat yang sama, Ki Darsana duduk bersila di sebuah gubuk tua, membaca mantra pengikat sambil membakar jimat dari kain kafan bekas. Sekar, yang tengah melayani pelanggan, sudah merasa aura tak beres. Ia melihat beberapa pria asing mondar-mandir di dekat lapaknya, tak membeli apapun, hanya menatap dengan mata tajam. Ia tetap tenang, tapi gerakannya jadi lebih waspada. Ketika salah satu dari mereka pura-pura tersandung dan menjatuhkan gerobaknya, Sekar langsung menangkap botol jamu sebelum pecah. Tangannya menyentuh lengan si pria, dan seketika pria itu berteriak seperti tersetrum dan kabur terbirit-birit. Dari kejauhan, Raka menyaksikan semua itu. Hatinya makin membara. Bangsat, cewek ini main santet beneran. Raungnya sambil membanting bangku kayu. Ia tidak sadar bahwa kemarahannya mulai mengundang celaka. Semakin ia terobsesi untuk menjatuhkan Sekar, semakin dalam pula jiwanya terseret ke dalam perang spiritual yang tak bisa ia menangkan hanya dengan kekerasan. Malam itu, Raka mengurung diri di dalam markasnya. Ia menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan menggenggam jimat pemberian Ki Darsana. Tapi sebelum ia sempat membaca mantranya, tiba-tiba lilin padam sendiri dan jendela terhempas terbuka. Angin dingin menyelinap, dan di dinding, bayangan perempuan muncul samar, bermata tajam, berambut terurai, menatap langsung ke arah Raka. Ia terperanjat, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. "Lo pikir gue takut?" teriaknya ke arah bayangan, tapi suaranya justru menggema kembali seperti ejekan. Untuk pertama kalinya, Raka ganas benar-benar merasa sendirian. Bukan karena ia tak punya pasukan, tapi karena musuhnya bukan berasal dari dunia yang ia kenal. Dan malam itu, dendam yang ia pelihara, perlahan mulai membakar jiwanya sendiri. Malam mulai turun di pasar Rau, menyelimuti kios-kios dengan kabut tipis dan kesunyian yang mencurigakan. Sekar duduk di dalam kontrakan kecilnya, merapalkan doa sambil memandangi api lilin yang berkedip tenang. Meskipun siang tadi ia berhasil menahan gangguan preman-preman suruhan Raka, ia tahu badai yang sebenarnya belum datang. Ajian Pancasona bukan sekadar tameng, tapi juga ujian jiwa, dan ia merasakan ujian itu makin dekat menghampiri. Di luar, suara langkah tongkat menyentuh aspal terdengar mendekat. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kontrakan. Sekar membuka pintu perlahan, dan sosok tua dengan sorban lusuh dan tongkat kayu berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi kerut bijak, matanya menyimpan ribuan cerita masa lalu. Dialah Mang Parta, pedagang keris tua di ujung pasar yang selama ini tampak tak peduli, tapi diam-diam mengamati setiap peristiwa. "Boleh Mang masuk, Neng Sekar?" tanyanya lembut. Sekar mengangguk pelan dan mempersilakan. Di dalam ruangan yang sederhana, dua generasi penjaga ajian duduk saling berhadapan. Mang Parta menatap Sekar dengan dalam, seolah bisa membaca isi jiwanya. "Aku tahu siapa kamu, Neng. Waktu kamu datang pertama kali ke pasar ini, angin di sekelilingmu berubah. Aku mencium aroma dupa gunung karang, dan itu bukan aroma biasa," katanya pelan. Sekar hanya menunduk, tahu bahwa rahasianya tak lagi tersembunyi. "Ajian Pancasona itu, bukan untuk perang, Neng. Tapi untuk menegakkan keseimbangan," lanjut Mang Parta. "Kalau kamu gunakan karena amarah, meski itu untuk membela diri, jiwamu akan terikat pada siklus kematian yang tak bisa selesai." Sekar mengangguk pelan. "Saya tak pernah ingin melukai siapapun, Mang. Tapi Raka terus memancing dan menyakiti. Saya tak bisa diam." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena dilema yang menggerogoti batinnya. Mang Parta mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam bajunya. "Ini abu dupa terakhir dari makam Ki Banyu Arga. Gunakan hanya ketika kamu benar-benar terdesak. Ini bisa memanggil kekuatan leluhurmu, tapi juga bisa membuka pintu kutukan." Sekar menerimanya dengan hormat, menahan air mata yang menggantung di ujung matanya. Ia merasa tak sendirian lagi, tapi sekaligus menyadari beban yang ia pikul jauh lebih besar dari yang ia kira. Di tempat lain, Raka tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang dan mata bersinar.
Ia mencoba mengusirnya dengan mantra dari Kidarsana, tapi semakin ia melawan, semakin nyata bayangan itu mengganggunya. Hingga akhirnya ia berdiri dari tidurnya, membuka jendela, dan berteriak ke langit, "Lo pikir gue takut, Sekar? Gue bakal bakar lo hidup-hidup. Gue bakal musnahin lo dari pasar ini." Namun di balik teriakannya, tubuh Raka mulai melemah. Keringat dingin membasahi tengkuk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kekuatan ajian kekebalannya seperti merosot. Ia menggenggam jimat hitam di lehernya dengan panik. Kidarsana bilang harus minum darahnya sendiri kalau gangguannya makin kuat, gumamnya. Tapi bahkan niat itu membuat tubuhnya menggigil. Ia mulai kehilangan arah, kehilangan kendali, dan tanpa sadar, mulai terseret oleh kekuatan gelap yang ia bangkitkan sendiri. Sementara itu, Mang Parta berdiri di depan pintu kontrakan Sekar sebelum pamit. "Ingat, Sekar, musuhmu bukan cuma Raka, tapi nafsu dalam dirimu sendiri. Kalau itu kau taklukkan, tak akan ada kekuatan manapun yang bisa menjatuhkanmu." Sekar mematung, menatap punggung pria tua itu menghilang dalam kabut. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, jika peperangan harus datang, maka ia akan hadapi, bukan dengan dendam, tapi dengan jiwa yang telah ditempa oleh api dan air. Malam menjelang dengan angin yang berdesir dingin menusuk tulang. Di dalam sebuah gubuk tua di Kalodran, Kidarsana duduk bersila menghadap mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam yang baru disembelih. Di depannya, Raka duduk dengan mata sembab dan nafas memburu. Wajahnya bukan lagi wajah preman penguasa pasar, melainkan wajah seseorang yang mulai disesaki ketakutan dari dunia yang tak bisa ia pukul dengan tangan. "Kau datang bukan sebagai manusia biasa lagi, Raka. Kau datang sebagai jiwa yang siap dijual," gumam Kidarsana pelan. "Gue udah muak, Ki," desis Raka dengan suara parau. "Cewek itu bukan manusia, dia main ilmu. Gue udah gak bisa pakai cara biasa. Bantu gue, kasih gue ajian yang bisa hancurin dia." Kidarsana menatap Raka dengan mata suram. "Kalau itu maumu, kau harus kasih tumbal. Bukan ayam, bukan darahmu, tapi nyawa tak berdosa, satu jiwa murni, untuk membangkitkan ajian bala murka." Raka terdiam, tapi dadanya panas. Ia tahu itu keji, tapi pikirannya telah dikaburkan amarah dan rasa malu. Beberapa jam kemudian, kabar menggemparkan menyebar di sekitar pasar. Seorang bocah tukang sapu bernama Aldi ditemukan tak bernyawa di selokan belakang pasar, tubuhnya membiru dan matanya membelalak. Tak ada luka fisik, tapi wajahnya penuh ketakutan seolah melihat sesuatu sebelum ajal. Para pedagang panik, beberapa yakin itu perbuatan makhluk gaib. Tapi Sekar tahu, itu bukan pekerjaan makhluk halus. Itu adalah tumbal manusia. Sekar berdiri di depan makam Aldi sore itu, menggenggam kendi kecil berisi air suci Gunung Karang. Ia menaburkan bunga dan berdoa dalam diam, namun dalam hatinya mendidih. "Kau sudah menumpahkan darah yang tak seharusnya, Raka," bisiknya lirih, "dan mulai malam ini, tak akan ada tempat lagi untukmu bersembunyi." Di kejauhan, awan hitam menggulung cepat, langit berwarna merah tua, dan aroma kematian menggantung di udara. Sementara itu, di gubuk Kidarsana, Raka duduk di tengah lingkaran raja dengan tubuh penuh olesan minyak hitam. Lilin-lilin menyala, asap kemenyan mengepul, dan suara mantra berdentum keras. Kidarsana membaca ajian bala murka, ajian gelap yang hanya bisa dibangkitkan dengan tumbal jiwa murni. Di sekeliling Raka, bayangan hitam mulai menari, membisikkan kekuatan baru, kekuatan untuk menyakiti tanpa menyentuh, untuk membakar tanpa api, dan untuk membunuh tanpa pisau. Raka membuka mata. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang liar, brutal, dan kejam menggeliat dalam darahnya. Ia mencengkeram tangannya sendiri dan merasakan denyut kekuatan yang bukan berasal dari dunia manusia. "Gue gak akan takut lagi, Sekar," gumamnya. "Kali ini, lo yang bakal gue kubur." Namun ia tak sadar, bahwa dengan menerima bala murka, tubuhnya telah menjadi wadah bagi kekuatan yang bisa memakan jiwanya perlahan dari dalam. Di pasar, para pedagang mulai resah. Mereka bisa merasakan hawa panas yang aneh di setiap sudut lapak. Tikus-tikus berlarian keluar dari gat, burung-burung gagak mulai terlihat di atap ruko tua. "Pasar ini kayak mau kiamat," ujar seorang pedagang tua. Sementara itu, Sekar menatap langit yang kini merah pekat. Tangannya menggenggam abu dari Mang Parta. Ia tahu, malam esok bukan lagi tentang dagang dan preman, tapi tentang hidup dan mati, antara dua kekuatan yang tak bisa hidup berdampingan.
Langit di atas pasar Rao memerah tak wajar, seolah darah tertumpah dari langit. Petir sesekali menyambar meski tak ada hujan. Di balik kios-kios yang mulai tutup lebih awal, para pedagang berkumpul diam-diam, sebagian berdoa, sebagian lagi membakar kemenyan warisan leluhur. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang bangkit, sesuatu yang membuat bahkan kucing-kucing pasar pun menghilang dari pandangan. Pasar Rao, yang dulu penuh tawar-menawar, kini seperti ladang perang gaib. Dari ujung lorong, sosok Raka ganas muncul. Namun kali ini, ia bukan sekadar preman bertubuh kekar. Tubuhnya kini tampak lebih gelap, kulitnya seperti dilapisi jelaga, dan matanya memancarkan kilat merah samar. Langkahnya membuat lantai pasar bergetar halus. Di sekelilingnya, angin berputar tak beraturan, membawa aroma daging terbakar. Di dadanya tergantung jimat tulang yang berdenyut seperti jantung hidup. Ia tak datang untuk menagih setoran. Ia datang sebagai raja kegelapan, mengusung ajian bala murka yang kini telah menyatu dengan raganya. Sekar, teriaknya lantang, suaranya bergema menembus dinding kios dan bangunan tua. Keluar, atau gue bakar pasar ini sampai jadi abu. Dalam sekejap, nyala api muncul begitu saja di salah satu lapak kosong. Api itu tak menjalar lewat kayu atau minyak, tapi muncul dari udara, dari hawa amarah. Sekar yang sedang bersila di dalam kontrakannya segera membuka mata. Ia tahu, waktunya telah tiba. Abu dari Mangparta ia genggam, dan jimat merah peninggalan Ki Banyu Arga ia kenakan kembali. Dengan langkah tenang, Sekar keluar dari kontrakan. Ia tak lagi membawa gerobak jamu, hanya membawa satu kendi berisi air suci dan seutas benang putih. Di tengah pasar yang kini mulai gelap oleh awan dan asap, ia berdiri berhadapan dengan Raka. Dua dunia saling menatap, dunia ajian putih warisan leluhur, dan dunia ilmu hitam yang dibangkitkan oleh dendam dan tumbal. Warga pasar menonton dari balik dinding, menahan napas. Tak ada yang berani melerai. Ini bukan pertarungan manusia biasa. Berhentilah, Raka, kau masih bisa kembali, ucap Sekar dengan suara yang tetap tenang meski udara di sekelilingnya bergetar. Namun Raka tertawa lebar, gak ada jalan balik. Gue udah korbankan nyawa, gue udah jadi penguasa baru di sini. Teriaknya, api mulai bermunculan di sekitar kakinya. Beberapa kayu kios terbakar, namun api itu menjauh dari tubuh Sekar, seolah tak berani menyentuhnya. Kendi di tangannya bergetar pelan. Sekar menancapkan kendi itu ke tanah dan mulai merapal doa. Air di dalamnya berputar sendiri, lalu menyembur ke atas seperti mata air, membentuk pelindung tak kasat mata. Kau membakar langit dengan ajianmu, Raka. Tapi, langit tak akan pernah kalah oleh amarah. Dan bumi tidak akan memberi tempat bagi mereka yang menumpahkan darah tak bersalah. Doanya makin cepat, suaranya berubah menjadi nyanyian kuno dari ajaran Ki Banyu Arga. Raka mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari langit turun kilatan api yang menghantam tanah di sekeliling Sekar. Namun sebelum api itu menyentuhnya, tanah di bawah Sekar merekah dan mengeluarkan cahaya biru, cahaya pelindung dari ajian leluhur. Ledakan energi terjadi, warga pasar berteriak dan menunduk. Asap putih dan hitam saling bertabrakan di udara, memekakkan telinga, mengguncang tanah, dan membuat tiang-tiang besi bergoyang seperti akan rubuh. Ketika asap mulai mereda, Sekar masih berdiri. Tubuhnya sedikit bergoyang, namun matanya menyala tenang. Raka terengah, lututnya mulai gemetar. Ajian bala murka memberinya kekuatan, tapi tidak ketahanan. Sekar memandangi sosok pria yang kini hampir kehilangan bentuk manusianya. Ini belum akhir, Raka, bisiknya. Tapi ini awal kehancuranmu, jika kau terus memilih jalan darah. Dan malam itu, pasar Rao menjadi saksi benturan dua kekuatan besar, yang tak akan bisa dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Pasar Rao kini berubah jadi medan pertempuran. Api dari ajian bala murka melahap tumpukan kayu, membakar tenda-tenda dan gerobak yang tersisa. Di tengah kobaran itu, Sekar berdiri dikelilingi pusaran cahaya biru yang berasal dari kendi air sucinya. Dua kekuatan saling menekan, satu dibangun dari dendam dan tumbal jiwa, yang satu lagi dari doa, kesucian, dan ajian warisan leluhur. Tak ada yang bersenjata logam, tapi tiap gerakan mereka seperti gemuruh petir dan hempasan angin topan. Raka menyerang lebih dulu. Ia melompat tinggi, tangannya membentuk cakar, dan dari ujung jarinya menyembur api hitam. Api itu melesat cepat ke arah Sekar. Namun Sekar menepuk tanah, dan dari bawahnya muncul perisai air bening berbentuk segi delapan.
Api menghantamnya dan langsung padam, menyisakan uap mendesis. Sekar membalas dengan mengayunkan tangannya ke udara, dan dari langit turun hujan rintik-rintik yang hanya mengguyur tubuh Raka. Kulit pria itu mendesis seolah air itu bukan hujan biasa, melainkan asam dari langit suci. Raka mengaum marah. Gue gak takut, gue gak akan kalah sama perempuan kampung. Suaranya menggetarkan pasar, dari dadanya muncul cahaya merah, jimat tulang tumbal itu kini mencuat keluar, hidup, dan mengelilingi tubuh Raka seperti ular api. Sekar menatapnya dengan iba, ia tahu, Raka bukan lagi manusia seutuhnya. Ia telah membuka gerbang kekuatan gelap yang bahkan dirinya sendiri tak paham. Tapi Sekar juga tahu, ia tak bisa berhenti sekarang. Jika ia mundur, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi seluruh pasar Rao akan menjadi tanah kutukan. Sekar berlutut, menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah. Ya Gusti, beri aku kekuatan untuk menutup luka bumi ini, ucapnya dalam batin. Tiba-tiba dari tanah mereka akar-akar bercahaya, menjalar cepat ke seluruh sudut pasar. Dimanapun akar itu menyentuh, api padam, hawa panas menghilang, dan cahaya biru muncul menggantikan hitam. Pasar Rao, untuk sesaat, seperti berada di dua dunia, satu sisi penuh kobaran hitam, sisi lain diselimuti cahaya kedamaian. Namun bala murka tidak tinggal diam. Jimat Raka berputar liar dan menjerit seperti makhluk hidup. Ia menusuk ke dada Raka sendiri, meminum darahnya, lalu memancar keluar menjadi semburan energi merah pekat. Raka terangkat ke udara, matanya putih, suaranya bukan lagi suara manusia. Sekar, mati bersamaku. Jeritan itu membuat kaca-kaca ruko pecah, membuat ibu-ibu dan anak-anak yang bersembunyi di balik dinding menjerit ketakutan. Sekar berdiri, tubuhnya kini dilapisi aura putih terang, rambutnya mengepul oleh angin gaib. Ia mengangkat kendi di tangannya dan melemparkannya ke langit. Kendi itu pecah di udara, dan dari dalamnya keluar semburan cahaya putih membentuk sosok bayangan Ki Banyu Arga yang berdiri di atas awan. Sosok itu menatap ke arah Raka dan mengangkat tangan. Kembalilah ke asalmu, wahai jiwa yang tertipu oleh kebencian, ucapnya, suaranya menggema dalam kesunyian. Cahaya dari langit dan api dari bumi bertabrakan di udara. Ledakan besar terjadi, tanah retak, langit bergetar. Warga pasar terhuyung, beberapa sujud, beberapa menangis. Saat debu dan asap menghilang, tubuh Raka terlempar jauh, jatuh menghantam gerobak besi dan tak bergerak. Jimat di dadanya hancur menjadi abu. Sekar berdiri lemas, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menyala damai. Malam itu, pasar Rao tak lagi menjadi sekadar tempat jual beli, tapi saksi bisu tentang peperangan antara dua kekuatan yang tak kasat mata, api yang dibakar oleh darah, dan air yang disucikan oleh cahaya. Pagi di pasar Rao tak lagi seperti pagi biasanya. Matahari bersinar, namun sinarnya terasa suram. Bau arang dan tanah hangus masih menyelimuti udara, sementara sebagian besar kios remuk atau hangus terbakar. Para pedagang berdiri memandangi lapak mereka yang tersisa, beberapa menitikkan air mata, sebagian lagi hanya diam dengan wajah kosong. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam, tapi semua sepakat, itu bukan pertarungan manusia biasa. Di tengah puing-puing pasar, tubuh Raka tergeletak. Nafasnya masih ada, namun lemah, tubuhnya penuh luka bakar yang tak bisa dijelaskan secara medis. Beberapa warga mencoba mengangkatnya, tapi tubuhnya seperti menyimpan hawa panas yang menyengat. Seorang ibu pedagang sayur hanya bisa berbisik, dia sudah bukan Raka yang dulu. Raka memang selamat dari ledakan gaib semalam, tapi jiwanya seperti kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dimensi lain. Sementara itu, Sekar duduk bersila di bawah pohon beringin tua di belakang pasar. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, tapi matanya tetap jernih. Ia menyentuh tanah dan merasakan denyutnya, tenaga dari ajian yang ia keluarkan semalam belum sepenuhnya padam. Ajian Pancasona bukan tanpa harga, bisiknya pelan. Ia tahu tubuhnya masih berdiri karena kekuatan itu, tapi batinnya terkoyak. Ia telah menumpahkan terlalu banyak tenaga spiritual, dan luka yang ia bawa bukan yang bisa dilihat dengan mata. Mang Parta datang menghampiri. Pria tua itu membawa termos kecil berisi air akar sirih dari pegunungan. "Minumlah," katanya sambil duduk di samping Sekar. "Kau masih hidup, tapi harus menenangkan tubuh dan jiwamu. Ajian itu sudah membakar sebagian dari nyawamu, nak." Sekar menerima air itu, menyesap perlahan. Hangatnya meresap ke dalam dada, seperti membasuh luka yang tak kasat mata.
Saya takut, Mang. Takut menjadi terlalu jauh dari manusia, ucapnya lirih. Mang Parta tersenyum tipis. Itulah kenapa kamu masih manusia, karena kamu takut kehilangan rasa. Ilmu sebesar apapun, jika masih ada rasa iba, tak akan membinasakanmu. Justru menjagamu tetap waras. Sekar menunduk. Kata-kata itu seperti pelipur, tapi juga peringatan. Ia harus menjaga keseimbangan dalam dirinya. Ajian Pancasona memberi kekuatan untuk hidup kembali, tapi bukan berarti ia kebal dari penderitaan batin yang terus mengendap. Beberapa warga datang membawa bunga dan makanan ke tempat Sekar duduk. Mereka tidak berkata banyak, hanya menunduk dan meletakkan persembahan sederhana itu. Salah satu anak kecil mendekat, memberikan sekuntum melati dan berkata, "Kakak penyelamat kami." Sekar tersenyum tipis dan mengelus kepala anak itu, menahan air mata yang hampir tumpah. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu bahwa menjadi penyelamat bukanlah peran yang mudah. Kadang lebih banyak kehilangan daripada kemenangan. Di ujung lain kota, Ki Darsana duduk dalam kegelapan. Ia menatap sebatang lilin yang nyaris padam, dan dalam bayangannya, ia melihat wajah Raka yang kini lumpuh. Ajian bala murka telah patah, tapi bayangannya belum lenyap, gumamnya. Ia tahu, kekuatan yang sudah dibangkitkan dari dunia bawah tak akan pergi begitu saja. Ia akan mencari wadah baru, jiwa baru. Dan jika Sekar tak berhati-hati, ia bisa menjadi tujuan berikutnya. Langit pagi mendung perlahan mulai cerah. Tapi Pasar Rao belum sepenuhnya sembuh. Di antara puing dan abu, benih-benih harapan tumbuh. Namun luka-luka tak terlihat masih mengendap di banyak hati. Pertarungan telah usai, sementara. Tapi perang yang lebih besar, perang melawan bayangan dalam diri sendiri, baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti Pasar Rao dengan dingin yang tak biasa. Bukan hanya udara yang menusuk tulang, tapi juga perasaan ganjil yang merayap di hati beberapa warga. Orang-orang mulai melaporkan mimpi buruk, bayangan hitam berjalan di atap pasar, suara tangisan di bawah meja dagangan, hingga aroma darah yang muncul tiba-tiba di lorong sempit. Sekar, meski masih dalam masa pemulihan, bisa merasakan energi itu, energi asing yang menempel di ruang-ruang yang pernah disentuh oleh bala murka. Di dalam ruang meditasi kecil yang ia bangun dari sisa puing-puing kiosnya, Sekar duduk bersila di tengah lingkaran garam dan bunga melati. Ia memejamkan mata, menyelami alam gaib dengan batinnya. Namun yang ia lihat bukan kedamaian, melainkan kabut hitam yang melayang-layang di atas pasar. Di dalam kabut itu, ada mata. Banyak mata, mereka tak bersuara, tapi menatap dengan haus. Sekar tersentak, nafasnya memburu. Ia tahu, bala murka belum pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi bayangan tanpa tuan, menunggu tubuh baru. Di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Randy duduk di pinggir jalan, menggenggam sebatang rokok murahan. Ia mantan anak buah Raka, yang dulu hanya jadi tukang pukul dan penjaga parkir ilegal. Sejak pasar rusak, ia kehilangan pekerjaan dan tujuan. Raka bego, ngalah sama cewek, gumamnya kesal. Malam itu, saat berjalan melewati bangunan pasar yang hangus, ia mencium aroma aneh, seperti kemenyan busuk dan rambut terbakar. Ia menoleh, dan dalam kegelapan, bayangan mulai mengikuti langkahnya. Randy tak sadar, tapi malam itu ia telah menarik perhatian kekuatan gelap. Jiwa kosongnya, hatinya yang dipenuhi amarah dan iri, adalah celah sempurna. Di mimpinya malam itu, ia melihat Pasar Rao berdiri megah di bawah kakinya. Ia memukul Sekar hingga roboh, dan semua orang bersujud padanya. Saat bangun, tubuhnya berkeringat, dan di lehernya terdapat bekas luka seperti lilitan tali gaib. Tapi anehnya, ia merasa kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Sekar, yang tengah bermeditasi keesokan paginya, tersentak saat melihat kilasan wajah Randy dalam penglihatannya. Wajah itu kini berkilat merah, dan matanya bersinar, mirip seperti Raka sebelum jatuh. Ia segera menemui Mang Parta, yang tengah mengasah sebilah keris kecil di teras kontrakannya. Bayangannya belum mati, Mang. Dia menemukan wadah baru, ujar Sekar cemas. Mang Parta mendongak, wajahnya berubah serius. Kalau begitu, ini belum selesai. Mang Parta membuka peti tua yang selama ini ia sembunyikan di bawah lantai. Di dalamnya, terdapat keris kecil berbungkus kain putih, sebilah bambu kuning, dan sebotol minyak akar bajakah. Keris ini bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus ikatan antara tubuh dan bayangan. Tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang hatinya bersih. Kalau tidak, malah bisa memperkuat si bayangan, ujarnya.
Sekar menerima benda itu dengan penuh kehati-hatian. Ia sadar, ia harus menghadapi pertempuran baru, bukan dengan Raka, tapi dengan pewaris kegelapan berikutnya. Sementara itu, Randy mulai berubah. Ia bicara sendiri, mudah marah, dan matanya sering memerah tanpa sebab. Warga pasar mulai takut padanya, tapi tak berani melawan. Mereka melihat gelagat yang dulu pernah mereka lihat pada Raka. Dan seperti sebelumnya, tak ada yang benar-benar berani, kecuali satu orang. Sekar tahu, ia tak bisa membiarkan sejarah terulang. Tapi kali ini, ia tak hanya membawa doa, ia membawa keris pemutus bayangan dan tekad yang telah teruji oleh darah dan cahaya. Malam pun datang lagi, dan di lorong pasar yang hangus, dua langkah mulai saling mendekat, satu membawa sisa api kegelapan, satu membawa warisan cahaya leluhur. Pertarungan belum berakhir, bayangan kini menunggu, bukan untuk berperang, tapi untuk menguasai. Malam itu, langit di atas pasar Rao mendung menggantung meski tak turun hujan. Awan hitam seolah menahan sesuatu di langit, kemarahan, dendam, atau kutukan. Sekar melangkah pelan melewati lorong yang dulu ramai oleh suara penjual dan pembeli, kini sunyi bagai pemakaman. Di tangannya tergenggam erat keris pemutus bayangan pemberian Mang Parta, terbungkus kain putih dan minyak akar bajakah yang semerbak menusuk. Ia tahu malam ini tak bisa dihindari. Randy telah mulai dirasuki, dan jika dibiarkan, bayangan bala murka akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah pasar yang luluh lantak, Randy berdiri tegap di atas sisa-sisa lapak ikan. Bajunya compang camping, matanya merah membara, dan dari punggungnya muncul aura hitam yang membentuk sayap samar. Akhirnya lo datang juga, Sekar, ucapnya dengan suara dua lapis, suara Randy dan suara lain, berat dan menyeramkan. Sekar tak menjawab, hanya memandangi wajah pemuda itu dengan tenang. Ia tak lagi melihat manusia, tapi cangkang yang perlahan dikendalikan kekuatan lama yang belum selesai. Apa lo pikir bisa ngusir gue dengan keris kecil itu? Randy tertawa, lalu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Sekar merapatkan genggamannya. Aku tidak ingin menyakitimu, Randy. Tapi jika kau biarkan dirimu jadi perpanjangan tangan makhluk itu, maka aku akan mengakhiri ini dengan caraku. Randy menyeringai. Gue bukan Randy lagi. Gue adalah kelanjutan dari apa yang lo hancurkan waktu itu. Dan sekarang, giliran lo yang roboh. Pertarungan pun pecah. Randy melesat secepat kilat, menghantam tanah di depan Sekar hingga retak. Sekar berguling menghindar, lalu menancapkan telapak tangan ke tanah, membangkitkan lapisan cahaya berbentuk bunga teratai. Ledakan energi membuat keduanya terpental. Sekar segera membuka bungkus keris, dan cahaya putih tipis muncul dari bilahnya. Ia tak menunggu lama, keris itu ia arahkan ke tanah, memanggil kekuatan leluhur, lalu menatap Randy dengan sorot mata terakhir seorang penjaga warisan kebaikan. Randy menyerang lagi, kali ini lebih cepat dan brutal. Sekar hampir tak bisa menghindar. Tapi saat cakar hitam Randy menyentuh bahunya, ia membiarkan luka itu terbuka, lalu memanfaatkan momen itu untuk menusukkan keris ke dada Randy, bukan untuk membunuh, tapi memutus tali gaib yang mengikat jiwanya. Jeritan melengking menggema, bukan dari mulut Randy, tapi dari bayangan hitam di punggungnya. Bayangan itu mengepul, menjerit, dan keluar dari tubuh Randy seperti asap yang terhisap paksa ke tanah. Tubuh Randy roboh, matanya terbuka, penuh kebingungan, dan napasnya memburu. Apa yang terjadi? Bisiknya. Sekar segera menutup luka di bahunya dengan sisa minyak bajakah, lalu memeluk Randy. Kau kembali, Randy. Kau selamat. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Bayangan itu memang berhasil dikeluarkan, tapi ia belum musnah. Hanya tersegel, dan segel itu, kelak, bisa melemah, jika ada satu jiwa gelap yang cukup lemah untuk membukanya lagi. Mang Parta tiba tak lama kemudian, membawa kendi baru berisi tanah dari 7 pemakaman. Segel sudah dilakukan, katanya sambil memandangi tanah yang hangus tempat bayangan menghilang. Tapi bayangan tak pernah mati, ia hanya menunggu celah. Sekar mengangguk, wajahnya lelah, tapi teguh. Maka tugas kita belum selesai, Mang. Kita bukan hanya pedagang jamu, atau penjual keris. Kita penjaga batas. Batas antara terang dan gelap. Dan malam itu, meski pasar Rao kembali sepi, ada harapan baru yang tumbuh di atas puing-puingnya. Sebuah awal dari akhir yang belum tuntas, karena perang melawan kegelapan tak pernah benar-benar berakhir, hanya berpindah waktu dan wajah.
Fajar menyingsing perlahan di langit Serang. Warna jingga lembut menggantikan kelam malam yang semalam menelan pasar Rau. Di atas reruntuhan kios tua, burung-burung mulai kembali, dan angin pagi membawa aroma tanah basah yang seperti membisikkan harapan. Tapi bagi Sekar, pagi itu bukan sekadar waktu berganti, itu adalah awal dari kesadaran baru. Ia tak lagi hanya penjual jamu keliling. Ia telah menjadi penjaga batas, pemegang warisan yang lebih tua dari pasar, lebih dalam dari sekadar ilmu ajian. Di rumah sederhana Mang Parta, Sekar duduk bersila di depan bokor berisi air kelapa muda dan kembang setaman. Di depannya terhampar gulungan naskah kuno bertuliskan aksara Hana Caraka, warisan Ki Banyu Arga yang baru dibuka oleh Mang Parta semalam. Ini bukan sembarang ajian, Sekar, kata Mang Parta pelan. Ini adalah catatan dari para penjaga sebelum kamu. Mereka yang menjaga agar ajian-ajian hitam tak menguasai dunia manusia. Sekar menunduk dalam. Di dalam hatinya berkecamuk antara rasa takut, tanggung jawab, dan tekad yang mulai mengakar. Mereka semua memilih jalan sunyi, lanjut Mang Parta, karena menjaga terang berarti memikul beban yang tak akan dipahami kebanyakan manusia. Kau bisa mundur, Sekar. Tapi jika kau lanjut, kau bukan lagi sekadar manusia biasa. Sekar menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, saya tidak ingin menjadi pahlawan, Mang. Tapi saya juga tak sanggup membiarkan orang-orang tak berdosa terluka karena kegelapan yang kita biarkan tumbuh diam-diam. Kalau ini memang jalan saya akan lanjutkan. Sementara itu, Randy dirawat oleh beberapa warga pasar. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya mulai kembali pulih. Ia sering menangis tiba-tiba, merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Sekar sempat datang dan menggenggam tangannya. Apa yang kau alami bukan salahmu sepenuhnya. Tapi gunakan kesempatan ini untuk menebusnya. Jangan biarkan kegelapan itu masuk lagi, bisiknya. Randy hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sekar tahu, sebagian luka memang tak bisa diobati oleh ramuan atau mantra, tapi oleh waktu dan penyesalan. Pasar Rau perlahan dibangun kembali. Beberapa pedagang kembali menggelar tikar, sebagian lagi menata lapak baru. Tapi suasana tak lagi sama. Ada semacam ketenangan baru di udara, seperti sesuatu yang tadinya mengintai kini telah pergi jauh. Warga pasar mulai memanggil Sekar dengan sebutan, Ning Sekar, tanda hormat yang tak lagi hanya karena keberaniannya, tapi karena kehadirannya kini seperti pelindung spiritual bagi semua. Malam hari, Sekar mulai menulis catatan di selembar lontar baru. Ia menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk diwariskan, untuk siapapun yang kelak akan menggantikan dirinya jika waktunya tiba. Penjaga batas tak selamanya menang dengan kekuatan. Kadang ia harus menang dengan cinta, pengorbanan, dan kesabaran, tulisnya dengan hati-hati. Di luar, angin malam berhembus lembut, tak lagi membawa aroma darah atau arang, tapi embun dan bunga cempaka. Mang Parta menatap Sekar dari kejauhan, lalu mengangguk kecil. Ia tahu, tugasnya sebagai penjaga telah selesai. Kini waktunya Sekar mengambil tongkat warisan itu sepenuhnya. Semoga kau lebih kuat dari kami, Sekar. Karena dunia ini, belum selesai mencoba memanggil gelapnya kembali, gumamnya. Dan malam itu, di antara lampu-lampu pasar yang menyala remang, Sekar menatap langit penuh bintang, bukan dengan takut, tapi dengan kesadaran baru, bahwa terang harus dijaga, meski kadang berdiri sendirian. Hujan gerimis turun sejak subuh. Langit Serang murung, seolah merasakan ada sesuatu yang hendak pergi dari dunia. Di dalam rumah kayu tua di pinggir pasar, Mang Parta terbaring lemah. Napasnya pendek-pendek, dan tubuhnya kian kurus seperti ranting yang kehilangan getah. Sekar duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang guru yang kini dingin dan bergetar. Ia tahu, waktu Mang Parta tinggal sebentar lagi. Tapi yang membuatnya gentar bukan kepergian itu, melainkan apa yang akan disampaikan sebelum napas terakhir itu habis. Sekar, suara Mang Parta lirih, seperti desau angin di sela-sela anyaman bambu. Ada satu ajian terakhir, yang belum pernah aku ajarkan. Ajian Ciptoning Sungsang. Sekar tertegun. Ia belum pernah mendengar ajian itu disebut, bahkan dalam lontar-lontar peninggalan Ki Banyu Arga. Ajian ini, tidak digunakan untuk menyerang, tapi untuk mengunci langit, untuk menutup pintu bagi kekuatan gelap, agar tidak bisa masuk ke dunia manusia. Mang Parta batuk darah tipis. Sekar menahan tangisnya. Kenapa tidak diajarkan sejak dulu, Mang? Tanya Sekar lirih. Mang Parta tersenyum pahit. Karena ajian ini, mengorbankan pemiliknya.
Ia harus menjadikan tubuhnya sendiri sebagai gerbang terakhir. Dan aku, tidak cukup kuat untuk menanggungnya. Sekar menunduk, air matanya menetes satu persatu. Ia tak ingin kepergian gurunya dibayangi penyesalan. Ajarkan sekarang, Mang, biar aku simpan, dan gunakan hanya saat dunia tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Mang Parta mulai melafalkan bait demi bait ajian Ciptoning Sungsang. Sekar merekamnya dalam ingatan, setiap suku kata seperti ukiran yang membekas dalam dada. Ruangan dipenuhi hawa dingin, dan pada bait terakhir, nyala pelita di pojok kamar padam dengan sendirinya. Hening menyelimuti. Sekar masih menggenggam tangan Mang Parta, tapi tangan itu sudah tak menggenggam balik. Mang Parta pergi, dalam damai, di tengah hujan, setelah menuntaskan semua tugasnya. Kabar wafatnya Mang Parta menyebar cepat. Para pedagang pasar, tua dan muda, datang bergantian mengucapkan doa. Tak sedikit yang menangis, karena mereka tak hanya kehilangan penjual keris atau tabib pasar, tapi pelindung sunyi yang selama ini berdiri di antara mereka dan bahaya yang tak pernah mereka tahu. Sekar tetap mendampingi jenazah hingga dikuburkan di atas tanah tinggi dekat pohon beringin, tempat yang diyakini menjadi titik kekuatan bumi di kawasan Rau. Malam harinya, Sekar duduk sendirian di depan makam Mang Parta. Di tangannya tergenggam keris kecil milik gurunya, dan matanya menatap langit yang bersih tanpa awan. Terima kasih, Mang. Aku tidak tahu seberapa kuat aku nantinya, tapi aku akan berdiri di batas ini, sekuat yang aku bisa, bisiknya. Tak lama, angin bertiup lembut, membawa aroma akar bajakah dan daun sirih, aroma yang selalu muncul jika Mang Parta sedang meracik ramuan. Sekar tersenyum lirih. Ia tahu, sang guru belum benar-benar pergi. Ia hanya berpindah, menjadi bagian dari bumi yang ia lindungi seumur hidup. Sejak malam itu, Sekar tak lagi sekadar penjaga. Ia adalah pewaris ajian terakhir, gerbang yang berdiri diam antara terang dan gelap. Ia mulai mencatat mantra Ciptoning Sungsang dalam lontar khusus, yang hanya akan dibuka jika dunia benar-benar diambang kehancuran. Dan setiap malam, ia berdoa dalam diam, bukan agar kuat, tapi agar tak pernah harus memakai ajian itu seumur hidupnya. Dan langit di atas pasar Rau, sejak saat itu, terasa lebih jernih dari sebelumnya. Tapi bagi mereka yang bisa merasakan, tetap ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Dan Sekar, kini berdiri sendirian, sebagai pagar terakhir yang mungkin tak akan pernah tidur. Angin, dari selatan mulai berubah arah. Biasanya membawa aroma laut dan garam, kini berembus dengan getir seperti abu yang terbakar. Sekar, yang sedang membersihkan altar kecil peninggalan Mang Parta, merasakan getaran halus di dalam tanah. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi bagi penjaga seperti dirinya, itu adalah peringatan pertama. Sesuatu yang lama tersegel di bagian selatan Jawa, telah bergerak. Dan itu bukan sekadar ajian hitam biasa. Ini adalah ilmu warisan dari zaman sebelum aksara. Di desa terpencil dekat pesisir Bayah, seorang laki-laki tua berdiri memandangi lautan dengan mata kosong. Ia bernama Ki Braja Keling, seorang mantan petapa laut yang dikenal sebagai pemuja ajian Naga Nurcaya, ilmu hitam laut selatan yang dikutuk bahkan oleh para dukun hitam sekalipun. Ia sudah mati 7 tahun lalu. Tapi malam itu, tubuhnya menggeliat keluar dari liang kubur, dibangkitkan oleh angin yang membawa kabar bahwa penjaga baru telah muncul di utara. Ia kembali bukan untuk hidup, tapi untuk menyelesaikan dendam lama. Sekar mendapat kabar pertama dari seorang nelayan yang datang dengan wajah pucat. Ada mayat hidup di Bayah, Ning Sekar, dia bicara dalam bahasa yang tak kami pahami, dan air laut jadi merah setelah dia datang. Sekar mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ajian Ciptoning Sungsang mungkin akan diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan ini bukan lagi soal pasar atau Randy. Ini tentang batas-batas jagat yang mulai runtuh satu demi satu. Malam itu, Sekar bermeditasi di bawah pohon beringin. Ia membuka lontar warisan Mang Parta dan menatap halaman terakhir, kosong, tak bertulisan. Tapi saat ia menaruh tetes darah dari jari telunjuknya, aksara kuno muncul dari permukaan lontar. Jika langit terbelah dari selatan, maka penjaga harus menyeberang laut. Tidak untuk berperang, tapi untuk memutus pusaran yang ditanam sebelum sejarah dimulai. Sekar tahu, pertempuran berikutnya tidak bisa ia tunggu. Ia harus menjemputnya, sebelum seluruh daratan ikut tenggelam dalam kutukan. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar, bukan dari dunia ini, tapi dari alam jin laut.
Suara itu beriringan dengan gelombang pasang yang makin menggila. Kapal-kapal nelayan hancur oleh badai tanpa angin. Warga desa sekitar mulai mengungsi, tapi beberapa yang tertinggal mulai kesurupan, mengoceh dalam bahasa yang tak dikenal, dengan mata terbalik dan mulut berbuih. Ki Braja Keling sedang mengirimkan sinyal. Ia tidak butuh tentara, ia hanya butuh ketakutan untuk membuka gerbang antara dunia air dan dunia manusia. Sekar memutuskan pergi. Ia hanya membawa keris warisan Mang Parta, kendi air doa 7 muara, dan selendang putih berisi bunga kantil kering. Ia tak membawa pasukan, tak ada pengikut. Tapi di dalam dirinya, ajian-ajian putih yang selama ini ia pelajari mulai menyatu menjadi satu, ajian penolak bah, ajian banyu suci, dan tentu, ajian Ciptoning Sungsang, yang kini terasa berdenyut di ulu hatinya seperti jantung kedua. Perjalanan ke selatan bukan hanya perjalanan jasad, tapi perjalanan ruh. Dan ia siap. Sebelum berangkat, Sekar menatap langit pasar Raus sekali lagi. Ia tahu, mungkin tak akan kembali. Tapi ia juga tahu, jika ia tak datang, kutukan itu akan naik dari laut dan melahap daratan. Di balik matanya yang teduh, ada kilat tekad yang tak bisa dipadamkan oleh gelombang sekalipun. Jika gelap datang dari air, maka terang harus menyelam hingga ke dasarnya, bisiknya. Dan malam itu, ia pun melangkah ke arah selatan, tempat Ki Braja Keling sudah menunggu dengan pasang darah dan tawa kegelapan. Langit di atas pesisir bayah memerah seperti luka terbuka. Ombak tak lagi bergulung biasa, melainkan menghantam karang dengan suara seperti ratapan makhluk purba. Sekar berdiri di atas tebing, angin laut menghantam wajahnya, membawa aroma anyir yang menusuk. Di bawah sana, air laut berubah warna, merah pekat seperti darah tua. Tak ada perahu nelayan tersisa, hanya bangkai kapal yang terbalik, terapung diam seperti korban ritual. Sekar menarik napas dalam, tangannya menggenggam kendi air doa dari 7 muara. Perjalanannya membawa ke tempat yang bukan lagi bagian dari dunia manusia sepenuhnya. Ki Braja Keling muncul dari balik kabut. Tubuhnya tinggi, kurus, dan matanya kosong seperti kerang mati. Tapi dari tubuhnya menyembur kabut asin yang dinginnya menusuk sampai tulang sumsum. Ia tidak berkata apa-apa, tangannya mengangkat tongkat hitam yang ujungnya berbentuk kepala ikan terbelah, dan seketika itu juga laut di bawah mereka mengamuk. Dari pusaran air muncul sosok-sosok hitam, bukan manusia, bukan pula jin sepenuhnya, makhluk-makhluk laut yang dulu dikutuk untuk tak bisa mati, dan kini dipanggil kembali oleh tuannya. Sekar tahu, ini bukan medan untuk bertarung dengan tenaga semata. Ia menaburkan bunga kantil dari selendangnya, lalu membuka kendi perlahan. Air yang keluar bukan air biasa, tapi cairan bening yang berpendar biru dalam gelap. Saat menyentuh tanah, air itu menjalar cepat, membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Wahai air dari 7 muara, bersihkan bumi dari kutukan lautan, bisiknya. Cahaya menyala dari bawah kakinya, dan makhluk-makhluk laut itu menjerit seolah terbakar oleh doa yang tak bisa mereka lawan. Namun Ki Braja hanya tersenyum. Kau pikir air bisa melawan asalnya? Suaranya menggema dalam 2 nada, seperti berasal dari 2 dunia. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan dari laut merah itu muncul pusaran besar berbentuk mata naga laut. Dari matanya menyembur kabut merah yang menyerang perlindungan Sekar, memudarkan cahaya biru sedikit demi sedikit. Sekar menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar, tapi ia tahu, ini ujian ajian Ciptoning Sungsang. Dengan napas berat, Sekar mengambil keris kecil dari balik selendang dan menusuk telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah, lalu ia baca mantra terakhir, mantra pemutus garis kutukan laut. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari bawah karang muncul cahaya emas, membelah kabut dan menghantam mata naga laut itu hingga memekik dan menghilang ke dasar samudera. Ki Braja terlempar ke belakang, tubuhnya terbakar cahaya, tapi tak hancur. Ia tertawa, bukan karena menang, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kalau kau menutup gerbang laut ini, maka gerbang di timur akan terbuka, katanya dengan senyum busuk. Lalu tubuhnya retak seperti karang lapuk dan meledak menjadi garam yang terbawa angin. Sekar roboh, lututnya lemas, matanya basah. Ia memang menang, kutukan laut merah berhasil diputus. Tapi harga yang harus ia bayar adalah membuka jalur baru bagi kekuatan yang bahkan belum pernah dicatat oleh leluhur manapun. Langit mulai cerah, laut berubah menjadi biru kembali, dan suara burung camar terdengar samar. Tapi di dalam dada Sekar, kegelisahan baru mulai tumbuh. Apa maksud Ki Braja dengan gerbang timur?
Apa ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dari semua yang pernah ia lawan? Sekar berdiri pelan, menatap Cakrawala. Jika timur yang kau maksud adalah awal dari semuanya, maka aku akan ke sana, bisiknya dengan suara retak namun penuh nyala. Ia melangkah perlahan, meninggalkan tebing bayah yang kini sunyi kembali. Di belakangnya, laut tampak tenang. Tapi jauh di dasar palung, sesuatu bergerak perlahan, dan bangkit. Langit di timur bersinar berbeda. Matahari belum terbit, tapi cahaya kemerahan telah muncul di ufuk, bukan sinar fajar, melainkan kilat api yang menyala dari celah langit. Sekar berdiri di atas tanah Jawa bagian timur, di kaki Gunung Ijen yang menggigil biru, tempat konon gerbang matahari terakhir tersegel ribuan tahun lalu. Tanah di bawahnya retak dan hangat, suara-suara samar terdengar dari dalam bumi, gumaman kuno yang tak pernah diajarkan oleh siapapun. Ia tahu, inilah akar dari segala ajian hitam, tempat asal semua ilmu yang pernah menyentuh darah manusia. Di balik kabut belerang, muncul sosok bertudung merah. Ia bukan manusia, bukan pula jin sepenuhnya. Makhluk itu disebut dalam lontar tertua hanya sebagai bayang, entitas yang menolak terang, lahir dari niat pertama manusia untuk menguasai alam. Ia tak punya wajah, hanya rongga hitam berbentuk wajah manusia yang berubah-ubah. Kau datang, pewaris Ciptoning Sungsang, suara makhluk itu menyerupai gema dari dalam gua kosong. Kau datang untuk menutupku, tapi ketahuilah, aku adalah awal dan akhir. Sekar menancapkan keris warisan Mang Parta di tanah. Ia merentangkan tangannya dan membuka lipatan terakhir selendang putih. Di dalamnya, lontar terakhir yang ia tulis sendiri, gabungan semua ajian putih, doa dari 7 penjuru, dan mantra pamungkas yang hanya bisa dibacakan sekali seumur hidup. Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk mengakhiri, jawab Sekar, dan dalam satu tarikan napas, ia mulai melafalkan mantra itu, perlahan, jelas, dan penuh keyakinan. Setiap kata membakar udara di sekitarnya. Bayang meraung, langit bergetar, tanah berguncang. Gunung Ijen memuntahkan asap biru seperti napas naga purba. Tapi Sekar tak berhenti. Darah keluar dari hidung dan matanya, tubuhnya menggigil hebat, tapi suaranya tetap lantang. Wahai terang yang lahir dari kehendak suci, tutuplah gerbang dari matahari terakhir. Biarlah dunia kembali pada keseimbangannya. Keris di tanah memancarkan cahaya putih menyilaukan. Bayang menjerit satu kali terakhir, dan tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang langsung terserap ke dalam tanah. Tapi sebelum benar-benar musnah, Bayang menyentuh dada Sekar. Kau telah menutupku, tapi menanam dirimu sebagai segel. Kau tak akan kembali utuh. Dan benar saja, saat cahaya padam, tubuh Sekar roboh. Ia masih hidup, tapi matanya kosong. Raganya masih ada, tapi jiwanya tertinggal di ambang batas, menjadi pagar antara dunia dan kegelapan. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya, tapi juga bukan dewa. Ia adalah batas itu sendiri. Warga sekitar yang mendengar letusan dari gunung hanya melihat kabut putih turun dari lereng. Mereka menemukan Sekar di tengah kawah, tertidur dalam posisi duduk bersila, seperti arca hidup. Tak ada luka di tubuhnya, hanya tenang. Tapi dari tubuhnya memancar aura yang tak bisa dijelaskan, membuat siapapun tak berani menyentuh. Ia dibawa ke tempat suci di dataran tinggi, dan sejak saat itu dikenal sebagai Ibu Penjaga Timur, pelindung sunyi dari bayangan yang tak pernah boleh muncul lagi. Bertahun-tahun berlalu, pasar Rao telah pulih, anak-anak berlarian, dagangan kembali ramai. Tapi di pojok pasar, ada altar kecil dengan patung Sekar dan keris warisannya di bawahnya. Setiap tanggal tertentu, bunga kantil dan air dari 7 muara selalu diletakkan di sana, bukan sebagai pemujaan, tapi sebagai penghormatan pada seorang penjaga, yang memilih menghilang demi dunia tetap berjalan. Dan ketika malam datang, di tempat tertinggi di timur Jawa, sesekali tampak cahaya putih menyala di antara kabut. Sebuah tanda, bahwa Sekar masih berjaga.